Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Andini. Saya berasal dari kelas SIB Angkatan 24. Pada kesempatan sekali ini, saya akan membahas materi mengenai tools pengujian perangkat lunak. Nah, adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, mengapa kita membutuhkan tools? Karena yang pertama, otomatisasi tugas rutin, yaitu menjalankan test case yang sama berulang kali, regression testing. Yang kedua, presisi, yaitu untuk menghilangkan kelelahan penguji yang bisa menyebabkan bug terlewat. Dan yang ketiga, pengujian beban, yaitu untuk melakukan simulasi ribuan pengguna secara bersamaan, di mana hal ini tidak mungkin dilakukan secara manual. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan data, dokumentasi hasil uji yang lebih terorganisasi dan terukur. Materi yang kedua yaitu klasifikasi tools pengujian. Tools pengujian dibagi berdasarkan fungsinya dalam LDLC, Software Development Lifecycle. Test Management Tools, yaitu mengelola siklus pengujian, dokumentasi, dan pelaporan. Yang kedua, Functional Testing Tools, yaitu menguji fitur dan antarmuka pengguna. Yang ketiga, Performance Testing Tools, yaitu menguji kecepatan, skalabilitas, dan stabilitas. Dan yang terakhir, ada Security Testing Tools, yaitu mencari celah keamanan dan kerentanan sistem. Materi yang ketiga, Fungsional dan Automation Testing Tools. Tools ini fokus pada apakah perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Yang pertama, Selenium, standar industri untuk pengujian aplikasi web open source. Yang kedua, Appium, digunakan untuk otomatisasi aplikasi mobile seperti Android dan iOS. Yang ketiga, Catalan Studio, platform all-in-one yang lebih ramah bagi pemula, low code. Dan yang terakhir ada Playwright atau Cypress, yaitu tools modern untuk pengujian web yang sangat cepat dan andal. Nah, materi yang keempat ada Performance dan Load Testing Tools, yaitu fokus pada aspek non-fungsional untuk memastikan sistem tidak tumbang saat traffic tinggi. Yang pertama, PageMeter, yaitu tools open source paling populer untuk load testing dan pengukuran performa. Yang kedua, Load Runner, yaitu solusi enterprise dari Microfokus untuk simulasi beban kerja yang masif. Dan yang terakhir ada Gatling, yaitu berbasis kode skala seperti Scala, Java, dan Kotlin, sangat efisien untuk pengujian performa modern berbasis CI atau CD. Kemudian yang kelima ada API dan Security Testing Tools, yaitu pengujian di level layanan atau service dan ketahanan terhadap serangan. Yang pertama ada Postman, yaitu tool utama untuk pengujian API seperti REST atau SOAP, yaitu untuk mempermudah pengiriman request dan validasi respons. Yang kedua, Burp Suite, yaitu standar untuk pengujian penetrasi, pentest, aplikasi web. Kemudian yang terakhir ada OWASP, yaitu tools gratis untuk menemukan kerentanan keamanan secara otomatis saat proses pengembangan. Materi yang keenam ada Test Management dan Bug Tracking, yaitu tools untuk mengelola alur kerja tim penguji dan pengembang. Yang pertama ada Jira, yaitu digunakan secara luas untuk pelacakan bug dan manajemen proyek Agile. Kemudian yang kedua, TestRail, yaitu mengelola test case, rencana pengujian, dan memberikan laporan progres pengujian secara detail. Dan yang terakhir ada Bugzilla, yaitu sistem pelacakan cacat, defect tracking yang stabil dan open source. Dan yang terakhir ada kesimpulan, tidak ada satu tool untuk semua. Pilih tool berdasarkan kebutuhan proyek, anggaran, dan keahlian tim. Open source versus enterprise. Pertimbangkan dukungan teknis versus fleksibilitas biaya. Dan yang terakhir, integrasi. Pastikan tool dapat terintegrasi dengan pipeline, CI atau CD, seperti Jenkins atau GitHub Action untuk mendukung budaya DevOps.
Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.